HB, berimba kareba, semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Wabah penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Buol ditetapkan jadi kasus luar biasa. Puluhan personel Polsek Tojo menjalani tes urin untuk memastikan bebas narkoba. Cuaca buruk di wilayah perairan Donggala mengakibatkan minimnya tangkapan nelayan. Penyakit mulut dan kuku kini mewabah di Kabupaten Buol. Pada awal 2025 ini, ratusan hewan ternak terserang penyakit menular tersebut. Pemerintah Kabupaten Buol telah menetapkan status kejadian luar biasa alias KLB terkait wabah tersebut. Dari 11 kecamatan di Kabupaten Buol, 9 kecamatan yang telah terjangkit wabah tersebut. Penyakit tersebut menyebabkan lesi pada mulut, lidah, dan kuku hewan ternak sehingga menurunkan produktivitas bahkan berujung kematian jika tidak segera ditangani dengan baik. Warga pun mulai resah karena khawatir hewan peliharaannya tersebut tak bisa diselamatkan. Selama sapi sekitaran 1 bulan lebih, hampir semua penyakitnya itu dari mulut baru turun ke kaki. Kebetulan kakinya tak cabut kukunya. Dan kebetulan lagi susah makan. Gitu. Oh iya. Kemudian apa? Pertama mendapatkan kasus ini, apakah langsung ada penanganan dari pihak dinas? Kalau dari begitu dia kenal langsung ada edaran dari Kelurahan Kampung Bugis, terus kita juga menyampaikan ke kantor dinas, langsung ditangani langsung. Kebetulan sudah 2 kali, termasuk sudah mau 3 kali ini. Untuk mengantisipasi semakin meluasnya wabah tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol telah membuka posko pengaduan PMK di 11 kecamatan. Seluruh peternak dihimbau untuk melaporkan jika menemukan gejala-gejala PMK pada hewan ternaknya. Petugas terkait juga melakukan pengawasan terhadap hewan ternak yang keluar masuk Kabupaten Buol. Dan mereka melakukan pengobatan 1 kali 24 jam di lapangan, di mana ketika ada laporan dari masyarakat, mereka dengan sigap melakukan pengobatan. Dan alhamdulillah dari langkah yang telah dilakukan oleh teman-teman di lapangan dan dikemandoi oleh dokter hewan, kami salah satu-satunya dokter hewan yang ada di Kabupaten Buol, beliau mengkoordinir ini sehingga alhamdulillah berjalan semua secara simultan, dan penyembuhan dari kasus itu yang sudah diobati sudah mencapai 80% dan yang lainnya sementara dalam proses. Ya, hingga saat ini alhamdulillah setelah kita melakukan pengobatan hanya ada 4 ekor. Warga khususnya peternak berharap agar wabah penyakit mulut dan kuku ini bisa segera teratasi. Hewan tersebut menjadi salah satu sumber perekonomian warga di Kabupaten Buol. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Buol. Gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2024 ternyata cukup banyak. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Mutiara Palu, tercatat sebanyak 2.708 kali kejadian gempa bumi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun terdapat kerusakan sejumlah rumah dan bangunan. Dari ribuan kali terjadi gempa tersebut, 43 kejadian gempa yang signifikan terjadi di Teluk Tomini dan di Kabupaten Buol 6 Desember 2024 lalu. Gempa ini sempat membuat warga panik karena getarannya cukup kuat dan merusak sejumlah rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. BMKG Mutiara Palu membeberkan hampir seluruh wilayah Sulawesi Tengah aktif gempanya, termasuk Sesar Palu Koro, Sesar Matano di sekitar Teluk Tomini dan Laut Sulawesi. Untuk tahun 2024 di wilayah Sulawesi Tengah telah terjadi sebanyak 2.708 kejadian gempa bumi, di mana yang dirasakan atau yang gempa signifikan yaitu terdapat 43 kejadian, yang di mana dirasakan itu di sekitar
Teluk Tomini dengan magnitudo 6.4, dan juga kemarin bulan Desember ada gempa yang signifikan dan kami tim BMKG telah melakukan survei gempa bumi merusak di Buol dengan magnitudo 5.8 pada tanggal 6 Desember. Nah, untuk seismisitasnya sendiri itu hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tengah itu aktif kegempaannya, di mana di Sesar Palu Koro itu juga banyak distribusinya di sekitar Sesar Matano, di sekitar Teluk Tomini, dan juga di sekitar Laut Sulawesi. Tapi ada yang menimbulkan kerusakan atau seperti apa, Ibu? Untuk kerusakan, iya, kami kemarin yang ada gempa di Buol itu ada beberapa rumah yang rusak sehingga kami harus survei untuk melihat kerusakan yang terjadi untuk memvalidasi apakah ini akibat gempa bumi atau memang struktur dari bangunannya. Warga dihimbau untuk selalu waspada karena gempa bumi tidak bisa diprediksi. Selain itu, terus meningkatkan mitigasi bencana gempa bumi dan segera melakukan evakuasi mandiri jika terjadi gempa dengan skala besar. Zalika Syalsabila melaporkan dari Palu. Puluhan personel Polsek Tojo dan subsektor Polsek Tojo Barat menjalani tes urin. Kegiatan tersebut untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan Polri, sekaligus memastikan personel Polsek Tojo bebas dari narkoba. Satu persatu personel Polsek Tojo dan subsektor Polsek Tojo Barat mengikuti tes urin yang dilakukan tim bidang kedokteran kesehatan Polda Sulawesi Tengah. Pemeriksaan dilakukan di Aula Mapolsek Tojo dan diawasi langsung Kapolsek Tojo Inspektur 1 Jeffrey Hendrik Tania. Proses pemeriksaan urin personel Polsek Tojo dan Tojo Barat ini berlangsung selama hampir 2 jam. Dari hasil pemeriksaan tersebut, seluruh personel Polsek dinyatakan bebas dari narkoba. Ya, kami melaksanakan tes urin atas perintah Bapak Kapolres, di mana di arahan apel pagi, di mana setiap anggota tidak ada terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik pemakai atau pengedar. Maka kami dari Polsek Tojo berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin, yang dimana kegiatan tersebut dibantu oleh Bitdokes Polda untuk alat dan tesnya. Kami melakukan sebanyak 18 personil, 13 dari Tojo dan 5 dari Tojo Barat. Untuk kegiatan tersebut sebanyak 18 orang kami melakukan tes urin. Ke-18 itu berhasil kami tes dengan hasil negatif, baik amfetamin maupun metapentamin. Dengan adanya kegiatan ini, kita dapat mengawasi setiap anggota agar tidak terjerat dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba, terutama di lingkungan Polsek Tojo maupun Tojo Barat. Meski hasil tes dinyatakan negatif dari narkoba, namun Kapolsek Tojo tetap mengingatkan personilnya untuk tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Tes urin tersebut rencananya akan dilakukan secara rutin agar bisa memastikan tidak ada personil yang terlibat atau mengkonsumsi narkoba. Syahrul Cahya melaporkan dari Tojo Una-Una.